Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdul Latif, warga desa Kemayoran, Kecamatan Kota Bangkalan, merasakan kegembiraan karena hari itu, Selasa, 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi, dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat, diberi nama Muhammad Khalil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Khalil. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap anaknya kemudian hari menjadi pemimpin umat sebagaimana nenek moyangnya. Mbah Khalil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah dari Kiai Haji Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir putra Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati, yang tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif menambahkan putranya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati karena memang masih terhitung keturunan. Mbah Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa, kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nadom Alfiah Ibnu Malik 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Khalil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Nur Muhammad di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dengan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, Mbah Khalil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu. Setiap harinya, di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sebenarnya bisa saja Mbah Khalil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Mbah Khalil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah ia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiah Ibnu Malik. Di samping itu, beliau juga seorang hafid Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, atau 7 cara membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Khalil muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Khalil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada orang tua. Kemudian setelah Mbah Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi, karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Khalil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung, sedangkan untuk makan, Mbah Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Mbah Khalil bisa makan gratis. Saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asik, putri Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah dia ke Mekah, dan memang benar untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dengan hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Mbah Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat.
Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Said Ahmad bin Jaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Apipi Al-Maliki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia pada umumnya. Mbah Khalil belajar pada para syekh dari berbagai madhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti madhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian dia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermadhab Syafi'i. Konon, selama di Mekah, Mbah Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi oleh ajaran ngerawat atau vegetarian dari Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Sepulangnya dari tanah Arab, Mbah Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafidh, hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya Mbah Khalil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan. Banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitar. Namun setelah putrinya Siti Khotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Demangan, pusat kota. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama. Di tempat yang baru ini, Mbah Khalil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tapi juga dari tanah seberang, Pulau Jawa. Santri yang pertama datang dari Jawa tercatat bernama Syekh Hashim Asy'ari dari Jombang, yang kelak akan menjadi pendiri NU. Di sisi lain, Mbah Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ahli ilmu alat, nahu dan sorob, ia juga dikenal sebagai orang yang waskita atau waruh sak durunge winara, tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini, nama Mbah Khalil lebih dikenal. Syekh Khalil wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. Jenazah beliau disolatkan di Masjid Agung Bangkalan, kemudian dimakamkan di pemakaman Martajasah Bangkalan. Wallahu a'lam.